Tentu saja. Kenapa tidak keluar dari penjaga gawang? Hati-hati itu. Aduh. Pelatih Surya puji pertahanan Timnas Indonesia U20. Sintayong ungkap PR Garuda Nusantara jelang lawan Uzbekistan U20. Duel antara Timnas U20 Indonesia versus Suriah terlaksana pada Sabtu 4 Maret. Bertanding di Lokomotif Stadium Tashkent, Uzbekistan, skuad Garuda Muda meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0. Gol sematawayang Timnas U20 Indonesia dicetak oleh Hoki Caraka. Skuad Garuda Muda memang bermain dominan sejak awal pertandingan hingga tercipta gol di menit ke-34. Bahkan pada paruh kedua, Timnas Indonesia U20 pun mendapatkan banyak peluang emas. Namun sayang, penyelesaian akhir yang tidak sempurna membuat peluang terbuang sia-sia. Akhirnya kemenangan tipis cukup untuk membuka asa menuju babak selanjutnya. Usai pertandingan, Sintayong pun mengakui timnya membuang banyak peluang di babak kedua. Oleh sebab itu, pelatih asal Korea Selatan itu akan berbenah untuk laga selanjutnya. Jelas, kami memiliki banyak peluang untuk mencetak gol, walau di babak kedua lawan juga banyak mendapatkan peluang. Ini memang masih menjadi pekerjaan rumah kami terkait penyelesaian akhir. Hal yang akan kami benahi secara bertahap, ujar Sintayong. Jika lini depan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, lain halnya dengan lini pertahanan Indonesia, di mana kali ini mendapatkan pujian langsung dari pelatih Suriah U20 Mark Wolte. Ia mengatakan lini pertahanan Timnas Indonesia U20 begitu tangguh, hingga tidak bisa dibongkar meski Suriah telah menurunkan banyak penyerang di babak kedua. Kami melakukan banyak kesalahan di babak pertama, sayangnya tim lawan mampu memanfaatkan dan mencetak gol. Di babak kedua, Indonesia bermain sangat kuat di lini pertahanan, ucap Wolte melalui Facebook resmi Federasi Sepak Bola Suriah (SFA). 5 pemain Timnas Indonesia U20 yang menggila saat kalahkan Suriah U20. Yang kelima, Doni Tripamungkas. Doni berperan penting dalam membantu lini serang Timnas Indonesia U20 dari sisi kiri. Ia memiliki posisi sebagai wingback kiri yang dapat menyerang dan membantu lini pertahanan. Tercatat selama 89 menit Doni bermain, ia berhasil melakukan 31 umpan yang berhasil diterima oleh rekan timnya. Beberapa kali umpan Doni pun membuat Timnas Indonesia U20 bisa menyerang. Keempat, Robby Darwish. Robby Darwish bermain luar biasa sebagai bek tengah Timnas Indonesia U20. Ia beberapa kali terlihat menyulitkan pergerakan pemain depan Suriah U20. Dengan pertahanan yang kuat tersebut, Timnas Indonesia U20 pun tidak kebobolan dan mampu menjaga keunggulan 1-0 tersebut hingga laga berakhir. Ketiga, Hugo Samir. Hugo Samir sejatinya duduk di bangku cadangan saat awal bermain. Namun Ferdiansyah Cacep mengalami cedera ketika laga baru berjalan 13 menit dan Hugo Samir pun dipercaya untuk bermain. Keputusan Sintayong pun tepat sebab Hugo Samir menjadi pemberi assist dalam gol yang dicetak oleh Hoki Caraka. Selain itu, Hugo Samir mampu mengisi peran yang ditinggalkan kompatriotnya Marcelino dengan sangat baik. Pergerakannya di sepertiga akhir pertahanan lawan sangat sulit untuk dihentikan dan beberapa kali saudaranya memberikan kesempatan untuk Indonesia menggetarkan jala gawang lawan. Yang kedua, Hoki Caraka. Jelas, nama Hoki Caraka ada di dalam daftar 5 pemain ini. Hoki adalah alasan Timnas Indonesia U20 masih bertahan dan berpeluang lolos ke babak perempat final Piala Asia U20. Kehebatan Hoki sebagai striker membuatnya dapat mencetak gol di laga Timnas Indonesia U20 versus Suriah. Yang pertama, Dava Fasha. Dava adalah pemain terbaik dalam laga Timnas Indonesia U20 melawan Suriah U20. Bagaimana tidak, ada banyak peluang yang tercipta oleh para pemain Suriah U20. Namun dapat diantisipasi dengan baik oleh Dava Fasha. Setidaknya Dava melakukan 4 penyelamatan penting selama 90 menit. Berkat Dava, Timnas Indonesia U20 mampu mempertahankan keunggulan 1-0 tersebut hingga laga usai. Dinilai bahwa energi baru kebangkitan prestasi Timnas, Erick Thohir ingin ciptakan iklim sepak bola Italia di Indonesia. Di tahun 2023, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Sebagai tuan rumah, tentunya Timnas Indonesia memiliki target besar untuk bisa lolos di fase grup. Namun hal ini tidak mudah dilakukan mengingat kualitas tim-tim yang akan berpartisipasi dalam ajang ini sangatlah tinggi.
Hal ini sangat disadari oleh Erick Thohir, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yang baru, di mana ia paham kondisi sepak bola tanah air yang tentunya masih berada di bawah negara-negara yang lebih dulu mapan dalam sepak bola olahraga. Tetapi kenyataan tersebut justru menyulut semangat Erick Thohir untuk memompa performa timnas sepak bola Indonesia untuk setidaknya bisa lolos di fase grup. Beberapa langkah pun sudah diambil oleh Erick Thohir, seperti memastikan pelatih, pemain, serta supporter untuk sama-sama mendorong agar timnas Indonesia bisa meraih target tersebut. Kemudian pakar manajemen prestasi olahraga Profesor Joko Pekik Irianto mendukung keinginan Ketua Umum PSSI Erick Thohir itu, yakni menjadikan pentas Piala Dunia U20 ini sebagai momentum kebangkitan sepak bola Indonesia. Menurutnya, kejuaraan Piala Dunia U20 ini bertepatan dengan terbentuknya kepengurusan baru PSSI di bawah komando Erick Thohir, sehingga membawa energi baru bagi kebangkitan sepak bola Indonesia dan juga prestasi tim nasional di ajang kejuaraan dunia. Sebagai momentum kebangkitan sepak bola, sangat sepakat penyelenggaraan event tersebut harus benar-benar disiapkan dan harus sukses, kata Prof. Joko Pekik dalam keterangannya. Dijelaskan Profesor Joko Pekik, salah satu pembenahan sepak bola Indonesia saat ini adalah iklim kompetisi harus dibuat profesional dan juga basmi seluruh aktivitas kejahatan di sepak bola Indonesia, yakni pengaturan skor dan perjudian. Jika persoalan itu bisa diatasi, maka keinginan Erick Thohir untuk jadikan Piala Dunia U20 sebagai momentum kebangkitan sepak bola akan berhasil. Bahkan tidak hanya itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun mengungkapkan targetnya dalam memimpin induk organisasi sepak bola nasional ini adalah mengubah iklim olahraga paling populer di Indonesia tersebut. Etos sapaan akrab Erick Thohir pun mengakui tidak mudah untuk mengubah persepak bolaan Indonesia yang mempunyai banyak masalah. Akan tetapi Eto yang pernah menjadi Presiden Inter Milan 5 tahun lalu ini optimis akan membawa pengalamannya di Italia untuk diterapkan di Indonesia. Setidaknya ia berharap persepak bolaan di negara ini bisa menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya.